Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya akan kasih overview dulu tentang materi kita di minggu ketiga. Ingat, ini masih minggu ketiga ya. Kalau kuliah normal kan minggu keempat nih. Karena kemarin kan kita libur nasional yang digeser oleh pemerintah, jadi mau nggak mau ya saya masih di minggu ketiga gitu. Nah, oleh karena itu juga saya sudah perpanjang self-reflection-nya. Jadi yang udah ngerjain, ya boleh diperbaiki lagi lah kalau misalkan masih mau diperbaiki. Kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak dinilai ini intinya. Oke, sebagai gambaran, kemarin kan kita sudah melakukan validasi ide, di mana teman-teman itu sudah fokus membuat sebuah ide yang nantinya akan divalidasi. Anggap isi ide yang teman-teman sampaikan itu sudah tervalidasi. Kan teman-teman kemarin punya MVP gitu ya. Misalnya kayak kemarin kalau di kasus yang di slide saya itu, bahwa saya akan membuat sebuah chatbot, di mana chatbotnya bisa menyajikan fakta dengan mitos tentang HIV dan AIDS, kemudian juga nanti bisa apa ya istilahnya pengguna atau masyarakat itu bisa berdiskusi dengan botnya ataupun juga dengan pakar dari HIV dan AIDS supaya nanti bisa tahu mana yang mitos, mana yang fakta seperti itu. Nah, tentunya ketika kita berbicara MVP itu kan punya fitur, punya fungsional di dalamnya. Dan tidak mungkin satu MVP itu hanya satu fungsionalnya. Pasti kan lebih dari satu. Nah, jelas di sini berarti konsepnya sama seperti kita belajar RPL 1. Kumpulan fitur-fitur atau fungsi itu akan kita bentuk menjadi sebuah kebutuhan fungsional. Saya garis bawahi lagi, kita akan bentuk menjadi sebuah kebutuhan fungsional. Nah, kalau di RPL 1, kebutuhan fungsional itu dimodelkan dengan DFD dan teman-temannya, seperti spek proses dan kamus data DFD, yang teman-teman sudah pakai bukunya Edward Jordan waktu di RPL 1 ya. Nah, ketika kita menggunakan object-oriented analysis dan design, tools-nya beda. Nah, untuk bisa memodelkan analisis dan perancangan di dalam object-oriented, kita menggunakan sebuah tools namanya adalah UML. Nah, di UML ini, sebetulnya secara umum, UML ini adalah gabungan dari beberapa buah diagram. Beberapa buah diagram ini yang sebetulnya fungsinya sama-sama untuk apa ya istilahnya menggambarkan kira-kira hal apa saja di dalam object-oriented yang mau digambarkan ke developernya seperti itu. Nah, di sini saya ceritakan ada 5 yang ingin digambarkan, yaitu use case view. Ini yang pertama kali kita gambar, makanya kalau kita lihat ini layernya layer depan ya. Dari use case view ini nanti kita breakdown menjadi logical view, process view, physical view, dan development view. Di mana nanti per masing-masing itu akan ada diagramnya. Contoh untuk process view kita akan belajar di 2 minggu lagi, itu kita akan belajar tentang activity diagram. Jadi activity diagram itu mewakili process view. Nanti untuk logical view ada kelas diagram. Nah, itu nanti juga kita akan belajar kelas diagram secara mendalam, dan teman-teman saya akan sajikan simulasi untuk mengubah dari kelas diagram menjadi kode program. Dalam hal ini kita pakai Java saja karena teman-teman sudah terbiasa. Lalu ada physical view yang untuk menggambarkan kira-kira nanti teman-teman akan taruh si perangkat lunaknya di infrastruktur semacam apa, kalau ada jaringan subnettingnya seperti apa, routingnya seperti apa, atau misalnya ditaruh di layer cloud seperti apa. Nah, itu kita nanti akan gambarkan dalam bentuk physical view. Lalu juga ada development view, di mana development view lebih ke arah packaging dari si perangkat lunaknya. Dalam misalkan kelas itu di packaging, jadi konsepnya seperti apa. Nah, nanti kita masing-masing akan belajar diagram-diagram yang ada di dalamnya. Nah, tentunya karena hal pertama yang harus digambarkan adalah use case view, ya maka kita gambarkan dulu perihal use case view-nya gitu ya. Nah, sebetulnya use case view itu ngapain sih? Ya intinya tadi kan kita sudah punya MVP, MVP punya kebutuhan fungsi atau kebutuhan fungsional. Nah, berarti kan kebutuhan fungsional itu yang menggambarkan kira-kira perangkat lunak ini bisa apa, gampangnya seperti itu ya. Nah, use case view itu tugasnya menggambarkan fungsional sistemnya. Jadi pas ya. Tadi kita sudah punya MVP, MVP punya fitur atau punya fungsional. Nah, fungsional ini yang dulu dimodelkan dengan DFD, kita pakai nanti diagram yang ada di dalam use case view. Use case view adalah a part of UML, seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar lagi yang lain. Nah, cuman yang saya ingin teman-teman pahami adalah dalam setiap diagram di dalam UML itu ada yang disebut dengan notasi, semantik, dan stereotype. Di mana notasi itu simbolnya seperti ini,
simbolnya tidak boleh kalian ubah-ubah gitu ya, karena ini sudah standar. Kalau kelas diagram ya kotak bentuknya, lalu ada 3 layer. Layer pertama nama kelas, layer kedua atribut, layer ketiga metode, jangan diubah-ubah karena itu sudah standarisasi internasional. Kemudian semantik, semantik itu arti dari notasi ini. Jadi teman-teman harus bisa mengartikan notasi ini itu sebetulnya apa sih? Oh, nanti saya akan punya sebuah kelas di dalam program saya yang punya atribut namanya name dan nama, tipenya private untuk akses modifier-nya, lalu tipe datanya string, kemudian ada metode namanya kumpulkan tugas dan lihat nilai, dua-duanya bertipe void dan public sifatnya. Lalu nanti mungkin ada getter setter dan segala macam. Nah, itu teman-teman harus bisa mengartikan secara semantiknya. Nah, lalu kalau teman-teman nanti pakai misalkan pakai model MVC gitu ya, pakai framework yang nantinya pakai design pattern MVC seperti itu. Nah, nanti kan kelasnya kita bagi 3 tuh. Ada kelas yang model, controller, sama view seperti itu. Nah, mungkin kalau yang belum paham dengan apa yang saya ucapkan, hati-hati ya. Anda sudah semester 5, masa MVC aja nggak paham gitu. Nah, berarti kan kelas itu ada yang dalam kondisi model, ada yang kelasnya kita kondisikan dalam bentuk controller, ada kelas yang kita kondisikan dalam bentuk view seperti itu. Nah, kita bisa kasih stereotype seperti ini. Artinya penambah apa ya, notasi tambahan yang diberikan kepada notasi dasar untuk bisa menandai sesuatu yang spesial dari suatu notasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai stereotype. Salah satu contohnya ini kelas model. Jadi gambar kelas model di dalam MVC ya gambarnya nanti ditandai dengan model seperti ini. Ada sintaksisnya ya. Nanti kalau pakai apa namanya StarYML, teman-teman nggak usah pusing karena nanti bisa langsung diisikan pakai GUI-nya seperti itu. Lalu di sini saya menggambarkan juga bahwa si notasi use case view itu terdiri dari 2, ada use case diagram dan ada use case description atau skenario. Nah, yang akan kita bahas minggu ini fokus ke use case diagram. Minggu depan kita masuk ke use case skenario seperti itu. Notasinya sudah saya gambarkan juga di sini. Notasi dasarnya hanya ada 4, ada aktor, use case, association ini untuk menghubungkan antara aktor dengan use case yang menandakan bahwa ya use case tersebut diakses oleh si aktor tersebut. Kemudian ada sistem boundary, di mana sistem boundary ini menggambarkan si batasan antara mana yang sistem dan mana yang bukan sistem seperti itu. Lalu saya juga sudah satukan dengan use case description, tapi kita bahas minggu depan saja. Lalu ada relasi di use case, ada include, extend, dan generalisasi yang sudah saya jelaskan di video ajar. Jadi hari ini sebenarnya kita tinggal diskusi saja konsepnya. Oke, itu secara garis besar apa yang teman-teman pelajari di minggu ketiga. Kalau nanti dirasa masih belum jelas, tinggal diputar ulang lagi videonya, lalu nanti bisa bertanya kalau tiba-tiba kepikiran pertanyaan di rumah, boleh bertanya via Telegram, seperti itu. Jadi jangan disimpan-simpan. Kalau kemarin punten saya nggak terlalu bisa banyak membalas karena kalian bertanyanya tuh sudah sore ya, bertanya sudah sore ke malam. Nah kalau sore ke malam tuh saya waktunya istirahat karena di kampus itu selama konsep hybrid gini, jadi saya banyak sekali kerjaan yang di luar dari yang biasanya gitu. Jadi tolong dipahami. Kalau mau bertanya mungkin bisa lihat waktunya, jangan di sore atau jangan di malam lah ya. Paling aman tuh paling banter maksimum jam 4 sore lah gitu. Kalau sudah kemarin kan ada pertanyaan yang saya jawab dan ada yang saya nggak jawab, sengaja saya yang nggak jawab tuh bukan karena nggak mau dijawab, tapi saya jawabnya sekalian aja di kelas biar nanti kalian dapat pengetahuan yang sama. Oke, kalau dari saya overview begitu. Silakan yang lain, ini ada 24 orang dan saya baru melihat beberapa orang saja yang mengaktifkan kameranya. Saya minta semuanya tolong diaktifkan. Kan perjanjian ya, kalau nggak mau aktif nggak usah ikut Zoom. Selesai. Oke, silakan. Kita mulai dulu dengan pertanyaan use case dulu ya. YML dan use case dulu, baru nanti kita masuk ke sesi untuk tugas besar. Kira-kira dari penjelasan video saya, apakah ada yang masih bikin galau atau masih belum paham cara pakainya? Itu silakan ditanyakan. Atau kalau kalian punya kasus, Pak, kalau kayak gini kasusnya ini benar atau salah ya, Pak? Nah, itu boleh bertanya. Silakan. Nggak ada pertanyaan?
Tidak ada tanggapan sedikit pun? Sekedar Sepertinya jawab tidak ada, Pak. Pak, gitu. Nah, dijawab dong. Kan saya kan nanya ya. Saya Pak, menunggu jawaban kalian. Pak izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Itu bedanya include sama extend di use case skenario itu kayak gimana ya, fungsionalitasnya sama kan? Jadi satu cerita itu ada cerita yang bercabang, begitu kan, Pak? Jadi gini, include dan extend itu hanya akan muncul kalau ada minimal 2 use case yang memiliki cerita yang sama di dalam skenarionya. Saya ulangi ya. Nih kamu punya 2 buah use case, kan masing-masing use case punya cerita, betul ya? Punya cerita di dalamnya. Cerita itu berarti runutan proses yang ada di dalam sebuah fungsi. Seperti itu. Misalnya kayak login itu ngapain sih? Nah, itu kan ada ceritanya. Nah, ketika ada sebuah fitur atau 2 buah fitur minimal atau 2 buah use case yang punya cerita yang sama, misalkan ada tiga cerita yang sama di situ, nah, sudah saja caranya cerita yang sama itu dijadikan sebuah use case tersendiri, dipisah ceritanya menjadi sebuah use case tersendiri, dan use case tersebut direlasikan dengan use case lainnya, entah menggunakan include atau entah menggunakan extend. Nah, bedanya apa? Kalau kita bilang include, berarti saya yang menginclude, atau misal use case nih, saya anggap saya itu use case, saya menginclude use case lain, berarti saya wajib menjalankan use case tersebut. Mau tidak mau. Kalau tidak dijalankan, berarti cerita di saya nggak akan pernah selesai atau gagal. Gampangnya gitu. Karena kan cerita di dalam sebuah fitur tuh 2 kemungkinan. Bisa ceritanya sukses, bisa ceritanya gagal. Betul ya? Login kan begitu ya. Login itu bisa terautentifikasi atau bisa not authorized. Misalnya karena mungkin datanya tidak ada dalam database, atau email atau passwordnya salah, gitu. Dan segala macam. Atau misalnya koneksi ke database-nya error. Nah, itu kan ada cerita gagalnya. Nah, kalau saya menyatakan saya menginclude use case lain, maka use case lain itu harus dijalankan. Kalau tidak, berarti use case yang menginclude itu ceritanya dianggap gagal. Itu include. Sementara kalau extend, ini sama konsepnya dengan include, bedanya adalah extend itu perluasan fungsi. Jadi fungsi utama itu biasanya punya cerita yang yang sifatnya pilihan atau opsional, tapi cerita itu ada di 2 use case yang berbeda. Sehingga ya udah pisahin aja cerita yang berbeda itu menjadi sebuah use case yang nantinya merupakan extend dari 2 use case utamanya, seperti itu. Nah, cara menarik garisnya bedanya juga beda ya. Include itu berarti yang menginclude menarik garis ke yang di-include. Jadi panahnya menunjuk ke use case yang di-include. Sementara extend, use case extend atau use case perluasannya menunjuk ke use case utamanya. Itu kebalikannya ceritanya. Jadi ya tinggal dilihat, kalau misalkan ada cerita sama, pisahin jadi use case, lalu tentukan kira-kira itu include atau extend. Tergantung nanti kamu mau memproyeksikan si fitur yang dipisah tersebut tuh sebagai fitur yang wajib dipilih atau dilakukan, atau ya boleh iya, boleh enggak gitu. Kalau nggak dilakukan ya juga nggak apa-apa. Kalau contoh di dalam video ajar yang saya berikan kan, kalau kalian mau upload video itu ada trim ya. Ada fitur trimming video itu berarti saya motong videonya. Tapi kan bisa juga saya nggak ngelakuin, betul ya? Nah, berarti itu bisa saya gambarkan sebagai extend. Atau kalau saya gambarin waktu di video ajar itu share to Facebook. Ketika kalian mengupload, kalian juga bisa at the same time mengupload Facebook, betul ya? Pada saat mengupload itu ada pilihan apakah mau diupload juga ke Facebook atau tidak gitu. Nah, tapi kan itu ceritanya boleh iya, boleh tidak. Nah, berarti konsep seperti itu adalah extend. Loh, Pak, itu kan baru upload video, kok tiba-tiba extend? Coba cek di upload image. Di upload image juga ada share to Facebook. Berarti kan ada cerita yang sama ya antara upload video dengan upload gambar gitu. Nah, itu berarti bisa kita pisahkan menjadi sebuah use case tersendiri. Boleh nggak saya tidak gambarkan include atau extend, Pak? Tetap aja saya tulisnya upload image dan upload dan upload video seperti itu. Boleh-boleh saja. Tapi yang perlu diingat oleh teman-teman adalah konsep object oriented salah satunya harus mendukung reusable. Berarti nanti dengan teman-teman memisahkan si use case fitur, konsep programmingnya pun juga dipisah modulnya. Modul itu apa ya? Kalau dibilang package lah ya, yang kalau kalian di Java itu pakai perintah import gitu.
Nah, itu package-nya dipisahkan gitu antara fitur yang berbeda supaya nanti lebih rapi. Jadi kalau teman-teman mau gunain lagi, tiba-tiba ada fitur lain nih, Instagram kepikiran lagi bikin fitur lain, upload apa, misalkan music gitu ya, yang di dalamnya upload music itu nanti bisa share to Facebook juga. Nah, dia tinggal memanfaatkan ke use case tadi. Nah, use case tadi kan nanti diwakili oleh kelas diagram nanti ya, kalau kita breakdown. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai reusable code. Jadi mau dipakai relasinya boleh, mau tidak dipakai boleh. Tapi kalau tidak dipakai berarti konsep reusable-nya di object oriented yang kalian pikirkan itu makin rendah. Dan reusable makin rendah berarti abstraksinya pun makin rendah. Ada sih object oriented-nya, tapi karakteristiknya lemah. Nah, itu yang jadi kurang baik kalau dalam desain kode. Kalau untuk awal belajar nggak apa-apa, tapi kalau untuk nanti jadi programmer, mau nggak mau object oriented itu bukan hanya sekedar lo ngoding kelas. Tapi lo semua tuh harus bisa tahu bahwa kelas yang dibuat itu harus punya abstraksi dan reusable di tingkat yang tertentu. Supaya nanti bisa berguna untuk project ke depannya, seperti itu. Tidak hanya untuk project itu saja. Itu gampangnya. Tadi yang nanya siapa? Adam ya? Oke, sip, bagus pertanyaannya. Bisa dipahami, Dam? Atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan lagi, nggak masalah. Bisa, Pak. Bisa. Oke, sip. Kalau cara narik garis dan segala macam bisa dipelajari lah itu. Nggak usah pusing pakai simbolnya. Sebetulnya yang paling sulit dari belajar diagram adalah belajar semantiknya ya. Belajar mengartikan simbolnya. Ini simbol itu sebetulnya ngaruhnya kemana gitu. Nah, itu yang jadi concern kami semua gitu yang ngajar RPL, bahwa seringkali mahasiswa itu boro-boro semantiknya, wong simbolnya aja itu nggak mau baca gitu. Tiba-tiba datanglah ke kami use case diagram gitu, bentuknya kotak use case-nya. Padahal udah jelas standar use case-nya elips gitu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Terus ditanya ini bukunya apa, nggak tahu gitu loh, kok bisa. Terus kamu pakai tools apa? Oh, saya pakai Visio, Pak. Waduh, kenapa nggak pakai tools yang lebih ini ya, yang lebih spesial atau diperuntukkan untuk UML gitu, misalnya kayak Star UML atau Visual Paradigm. Kita akan dibantu untuk memfilter kira-kira simbol apa yang ada di dalam sebuah diagram. Nah, itu aja enaknya. Visio nggak dilarang. Kalau kalian memang nyaman pakai Visio, silakan. Tapi jangan sampai lupa belajar notasi. Itu aja. Toh membangun diagram itu kan nggak mungkin close book ya. Saya tidak pernah memberikan ujian atau apapun bentuknya kalau menggambar diagram, tapi close book itu nggak pernah. Selalu saya open book. Karena bagi saya, menggambar diagram itu bukan menghafal, tapi lebih kepada kamu punya logikanya atau enggak gitu. Itu yang paling penting. Terutama nanti ketika kalian skripsi ya. Skripsi itu seringkali orang-orang meremehkan diagram gitu, gambar asal-asalan gitu. Tahu-taunya dapat pembimbing yang paham banget UML gitu. Nah, itu bahaya. Nanti bisa-bisa kalian nggak lulus cuma karena UML gitu. Ini ibaratnya kayak kalian salah gambar IRD, IRD-nya tuh cuma punya 2 entitas, lalu 2 entitas tersebut berelasi 1 ke N, tiba-tiba kalian punya 3 tabel gitu. Itu kan jadi salah ya. Mengartikan si IRD-nya kan tuh semantik. Tuh konsepnya. Sip, ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pak, kalau untuk ini Pak, untuk aktor yang generalisasi, misalkan kayak Bapak contoh kan ada yang premium sama common ya Pak ya. Nah, untuk premium itu untuk use case-nya digambar masing-masing atau misalkan ada use case yang sama bisa disatukan Pak? Ya, sebentar. Saya munculkan dulu PowerPoint-nya. Oke, kok ini jadi ketutup lagi padahal saya nggak nutup. Bet ya. Kelas belum beres, masa udah nutup. Ya. Yang ini ya, yang generalisasi use case-nya ya? Atau aktornya? Yang ini. Aktornya, Pak. Oke, yang ditanya adalah? Kalau use case-nya ada yang sama gitu, Pak, apakah bisa dijadikan satu gambarnya gitu? Atau harus masing-masing, Pak? Ada yang sama, maksudnya gimana use case sama tuh? Misalkan kalau kayak premium sama common kan di Spotify bisa sama-sama putar lagu kan, Pak ya? Iya. Ya nah, berarti itu... putar lagu itu kamu bentuk di satu use case saja, cukup, nggak perlu 2 use case. Dan putar lagunya kamu tarik garisnya dari common user aja. Oh, dari common user aja, Pak ya? Ya, dengan kamu melakukan generalisasi, berarti kan ini generalnya, common user itu generalnya, premium user itu spesialnya, gitu ya.
Genspec lah kalau di dalam ERD gitu ya. Genspec, nah generalisasi spesialisasi, berarti apapun yang bisa dilakukan oleh common user, premium user itu bisa. Kebayang nyampe sini. Tapi apa yang dilakukan oleh premium user, karena premium user kan bentuk spesial dari common user ya, berarti ada yang membedakan karena namanya juga spesial gitu. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh common user. Jadi kalau nanti Mas siapa yang nanya nih? Saya nggak bisa baca namanya soalnya. Mas siapa yang nanya? Fermi, Pak. Mas Fermi misalkan menggambar sebuah use case dan use case itu pengen bisa diakses oleh keduanya. Ya cukup tarik si garis asosiasinya dari common user, udah cukup. Kebayang nyampe sini? Kebayang, Pak. Kalau kurang kebayang mungkin saya gambar ini ya. Ntar saya aktifkan dulu pen tablet saya. Ini memang kalau ngajar diagram enaknya di kelas, cuman udah saya akali dengan pakai pen tablet jadi lebih ini enak. Misalnya kayak tadi ya, putar lagu gitu ya. Putar lagu. Putar lagu bisa oleh siapa? Oleh yang gratisan bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oleh premium user bisa? Bisa, Pak. Ya? Oke, berarti tarik garisnya dari sini aja cukup. Kok mana? Hilang. Nah, cukup tarik garisnya dari sini. Udah. Berarti ini menyatakan putar lagu itu bisa diakses oleh common user maupun premium user. Itu. Kan general. Kebayang ya sampai sini? Misal nih ya, tapi saya nggak tahu nih kalau di apa namanya Spotify kayak begitu atau tidak. Misalkan bikin playlist lah ya, bikin playlist gitu. Itu hanya bisa misalkan ya, hanya bisa oleh premium user. Ya berarti tarik di sini, jangan tarik dari atas. Kalau tarik dari atas berarti dua-duanya bisa. Kebayang Mas Fermi? Terbayang, Pak. Oke, itu penjelasannya. Sip, bagus pertanyaannya ada lagi? Yang lain silahkan tanya yang banyak. Karena ini cara makainya gak gampang ya. Karena mungkin kalian baru pertama kali nyentuh UML di sini. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan, ini bagus-bagus lagi pertanyaan tuh 2 orang. Harus nyoba ke kasus memang ya. Jadi nggak mungkin kalian tidak punya kasus lalu bisa bikin use case diagram gitu. Harus punya kasus, lalu kalian coba bikin, nanti kalian validasi ke saya, Pak, kayak gini bener atau enggak. Nah, makanya self-reflection-nya itu. Sudah paham semuanya? Video ajar yang saya berikan menolong atau tidak? Nolong, Pak. Nolong, Pak. Kalau diskalakan 0 sampai 10, seberapa besar kalian ingin saya terus buat video kayak gitu? 0 sampai 10. 8, Pak. Oke. 6, Pak. 8, Pak. 8, Pak. Oke. Berarti masih di atas 50% ya. Berarti masih di atas 50%, berarti saya usahakan ada video seperti itu supaya kalian bisa belajar lebih dulu, kemudian bisa ngulangin lagi. Kan kalau di kelas itu lebih kepada diskusi ya. Jadi jangan sampai bicara lagi materi-materi dasar. Cuman ketentuannya gini, karena kan video itu saya nggak bisa buat dengan cepat ya. Beda dengan buat slide, kalau buat slide mah sehari beres gitu. Nah itu teman-teman tolong baca dulu slide yang udah ada. Atau bahan ajar yang udah saya buka dulu. Nah nanti kalau sudah belajar yang sudah saya buka terlebih dahulu, nanti video ajar itu cuman kayak melengkapi gitu loh. Cuma melengkapi sebagai komplimen dari yang sudah ada sebelumnya. Karena takutnya memang ada pertemuan yang nanti saya nggak akan buat juga gitu. Karena nanti bentuknya simulasi. Kayak kelas diagram itu saya nggak akan bentuk videonya. Karena nanti kalian akan simulasi ngoding di dalam LMS-nya. Seperti itu. Oke. Sudah jelas semuanya tentang use case diagram? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. minggu depan tolong dipelajari dulu use case description. Slide-nya masih sama. Coba dipelajari ada bagian-bagian apa di use case description, kemudian cara ngisinya gimana. Itu semua sudah ada di buku yang saya berikan di LMS. Buku Learning UML 2.0 karangan Russ Miles. Kalian sudah bisa download semua ya. Nah, ditambah lagi mungkin bisa baca dari slide saya yang sudah diartikan dalam bahasa Indonesia, silakan, tapi lebih lengkap lagi bukunya. Jadi saya minta tolong dibaca bukunya supaya nanti minggu depan kalian juga diskusinya lebih
Banyak seperti itu. Oke, sebelum saya mengakhiri kelasnya, kita buka dulu diskusi tentang tugas besar. Silakan yang mau memvalidasi idenya dulu di awal dengan saya, silakan. Pak, Ya, saya ingin memvalidasi ide kembali. silakan. Tunggu Pak, cari dulu. Jadi kan kelompok kami itu mau bikin sebuah aplikasi berbasis web ya Pak. Nah, si aplikasi ini tuh bisa ngecek status COVID di berbagai wilayah di Indonesia Pak. Dari yang misalnya merah, hijau, kuning. Kalau yang sekarang mah mungkin lagi level 4, level 3 gitu Pak. Terus kami juga menyediakan informasi tempat-tempat atau rumah sakit yang menyediakan PCR antigen di wilayah tersebut Pak. Itu untuk memudahkan orang-orang yang misalnya lagi di luar kota gitu Pak. Itu sudah ada, Mas. Banyak loh yang kayak gitu. Bahkan aplikasi mobile pun juga banyak, website banyak. Jadi menurut aku tolak karena udah terlalu banyak gitu. Kamu mau bermain apa lagi di sana? Kemudian masalah data. Data itu kan kalau mereka bikin website itu biasanya pemerintah yang bikin website ya. Karena datanya ada di mereka bisa tinggal showing. Nah, kalau kamu dapat data dari mana? Itu kan juga jadi pertanyaan. Berpikirnya gini loh. Kenapa saya banyak menolak ide? Karena kalian itu terlalu mikir idenya tuh kejauhan dan sudah banyak sebetulnya. Ini bicaranya di normal. Coba kalian sebagai mahasiswa merasa ada kendala apa sih di kehidupan kalian sebagai mahasiswa? Ketika menjalankan new normal kayak sekarang ini, apa masalahnya gitu? Misal, ini dari segi belajar aja ya. Kayak kalian tuh bikin logbook buat mahasiswa gitu. Ini kan kayak Zoom meeting, tapi nanti saya bisa ambil datanya, misalkan seperti itu, supaya nanti saya tahu kira-kira Zoom meetingnya si dosen ini tuh di mana. Kemudian nanti kalau ada rekaman, berarti saya juga bisa nyimpen link rekamannya secara logbooknya gitu ya. Jadi kalian kayak macam punya logbook. Itu udah bisa loh. Kenapa mikirnya kejauhan gitu loh? Sampai harus yang selalu berbicara masalah COVID aja gitu. Kalau masalah COVID mau udah lengkap di Peduli Lindungi itu orang nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. Terlepas dari kondisi kualitas dari si softwarenya masih jelek ya, itu mah masih wajar karena dibangun dengan cepat gitu ya. Dan untuk kebutuhan yang sifatnya masif ya wajar masih ada salah-salahnya. Tapi ya buat apa lagi kita bikin aplikasi yang kayak gitu. Orang udah pasti nggak kamu pakai kan. Ini walaupun tugas besar, saya mengharuskan kalian nanti di akhir itu memikirkan bisnis modelnya loh. Jadi kalau kalian nanti nggak memikirkan ini dengan baik di validasi ide, itu akan sulit itu. Itu aja sih konsepnya. Jadi saya tolak, Mas Idris. Baik, Pak. Coba cari yang lebih simpel kehidupan kalian atau adik kalian gitu yang masih SD, SMP, SMA gitu. Itu mereka tuh punya kesulitan apa sih ketika belajar gitu. Ya, yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Karena mundur seminggu, ini kan kita mundur seminggu belajarnya ya. Karena minggu lalu libur, tolong ingatkan saya, tapi jangan sekarang ingetinnya ya. Nggak lucu banget saya minta ngingetin sekarang, terus kalian tulis di Telegram. 2 hari lagi lah dari sekarang, ingetin saya untuk memperpanjang tugas validasi ide seminggu, ya. Tolong ingatkan, tapi sekali lagi jangan hari ini, karena hari ini masih baru ininya gitu ya. Nantilah, masih banyak kerjaan yang saya harus kerjakan kalau untuk hari ini. Silakan, yang lain. Jadi tenang aja, waktunya masih panjang gitu. Saya mundurin seminggu lagi tuh. Cari yang simple, kira-kira apa. Bikin prototipe juga boleh loh ya. Misal, pengen bikin IoT yang untuk apa gitu ya, itu boleh. IoT-nya nggak bisa rapi, Pak. Ya udah nggak apa-apa, kan kalian juga bukan anak teknik elektro gitu ya. Sifatnya bikin prototyping itu boleh. Saya tidak mengharuskan kalian bikin software jadi kok. Terus coba buka cakrawala baru yang belum pernah ngoding di mobile. Yang ngodingnya di website mungkin coba manfaatkan teknologi baru supaya nggak gitu-gitu aja websitenya. Supaya kalian punya cakrawala tambahan lah ya.
Kalian sudah semester 5, kalau kalian belum punya cakrawala tambahan yang baik, itu bahaya. Silakan yang lain. Perasaan kalau di grup itu banyak yang nanya, berarti bukan kelas kalian yang nanya ya? Izin memfasilitasi. Nggak boleh siapa aja lah. Izin memvalidasi ide, Pak. Boleh, silakan. Jadi ide kelompok kami itu seperti ini, Pak. Menghitung jumlah orang di dalam suatu gedung kan sekarang dibatasi kan, Pak ya. Jadi sistemnya kayak sistem scan barcode gitu, Pak. Sudah ada di Peduli Lindungi. Itu Tapi, nanti Pak, kelihatan kuotanya satu gedung ya? itu berapa kuotanya. Oh, oke. Apa yang membedakanmu dengan si Peduli Lindungi? Bedanya dulu aja saya tanya. Bedanya kan kalau ini Pak, Peduli Lindungi kan yang saya tahu Pak ya, kalau yang kelompok kami tahu itu kan yang dituntut pemerintah, misalkan kampus, mall dan sebagainya kan Pak ya. Nah, kami itu bisa untuk semua orang tuh bisa daftar gitu Pak. Jadi cuman tidak cuma pemerintah yang menentukan gitu Pak. Nah, kamu menentukan satu gedung itu kuotanya berapa, orang yang boleh masuknya itu gimana caranya? Dari aturan pemerintah, Pak. Kan ada berapa persen gitu, Pak. Masjid nih. Masjid Sekeloa sama Masjid Unikom itu bedanya berapa orang kuotanya? Kan bukan hanya bicara persen, angka kan? Iya. Iya, berapa persen dari berapa angkanya? Itu kan sulit. Kenapa kamu nggak bikin aja software yang nantinya ada kamera nih, kamera ngebaca. Kalau ada kerumunan orang, dia akan ngasih bunyi notif, selesai, udah itu new normal. Pak, saya belum bisa image recognition-nya. Ya Allah, masih belajar 1 bulan juga bisa itu mah. Gitu. Pak, saya belum belajar AI. Ya, saatnya ini Anda belajar. Supaya nanti ketika belajar AI, bisa gitu loh. Kode untuk melihat jumlah orang dalam satu kerumunan atau swarm detection itu banyak. Mau pakai Python bisa, mau pakai Android bisa, tinggal pakai ya, bukan kamu yang buat dari awal algoritmanya. Itu udah tinggal pakai sekarang itu. Kenapa nggak ngambil itu? Kan jauh lebih bagus daripada Peduli Lindungi, bener nggak? Jadi real time nih ada kerumunan orang langsung bunyi gitu, notif gitu. Kamera nyambung ke laptop kan cuma bikin prototype, kamu berarti nggak bikin software jadi, betul nggak? Ya kameranya sementara dihubungin dulu aja ke laptop, lalu laptop sambungin ke website, nanti ketika diaktifkan controllingnya dikenali, wah banyak nih kerumunannya. Misalnya dalam radius 1 meter tuh nggak boleh berapa orang, langsung dikasih alarm. Oh, udah selesai, ini normal. Jadi prototype aja, nggak masalah. Nanti kalau mau dikembangkan untuk penelitian skripsi ya silahkan. Berarti kan algoritmanya harus dipilih yang lebih baik. Kemudian dibentuk IoT, jangan dibentuk pakai laptop, laptopnya digantikan dengan IoT gitu ya. Supaya nanti nggak perlu laptop ditaruh di mana-mana atau komputer ditaruh di mana-mana gitu loh. Bayang di sini Mas Fermi. Terbayang, Pak. Kami coba cari ide yang lainnya, Pak. Iya. So, coba dicari aja, deteksi kerumunan tuh udah banyak algoritmanya, tinggal kalian pakai. Banyak dari GitHub orang yang tinggal siap pakai itu. Jangan takut lagi. Yuk, silakan. Ada lagi nggak? Ini saya aja di otak saya ini ada banyak banget loh. Makanya kok bingung kalian tuh nyarinya kok gitu-gitu gitu ya. Pak, Ya, saya mau validasi silakan. deh. Kak, waktu itu Bapak bilang boleh kan buat game itu? Boleh. Jadi ya kami kepikiran gitu, kelompok kami kepikiran untuk membuat game yang berdasarkan new normal gitu Pak. Jadi kayak semacam game interaktif yang bercerita gitu, yang dimana menceritakan sebuah anak gitu atau remaja gitu ya yang mau keluar rumah, tapi nanti harus mengikuti prosedur protokol kesehatan gitu Pak. Tapi jadi sebelum keluar rumah nanti harus menggunakan masker, harus cuci tangan, bawa hand sanitizer yang seperti itu Pak. Jadi diingatkan gitu. Game edukasi berarti maksudmu? Iya Pak, game boleh. edukasi gitu. Cuman game edukasi itu namanya game itu punya rentang umur. Gak mungkin kan kamu pakai kan game edukasi itu untuk anak kuliahan kayak kita gini udah bangkotan terus diajarin bagaimana caranya hidup di normal, kan nggak mungkin. Nah, kesulitan terutama di dalam game edukasi adalah menentukan dulu siapa segmen penggunanya. Di umur berapa, misalnya anak SD umur berapa gitu kan nggak semuanya juga senang main game edukasi kayak kamu. Tapi boleh. Nah, itu bagus idenya. Bentuknya game edukasi, silakan.
Tinggal bikin sekarang pakai Unity juga sebetulnya jauh lebih cenderung lebih mudah ya. Seperti itu. Jangan pakai Flash lagi lah, tuh Flash-nya udah deprecated gitu ya. Bikin gamenya game Unity atau game yang pakai, dulu tuh ada game maker yang lebih mudah gitu ya. Saya agak lupa nama tools-nya apa. Bukan game maker, ada satu lagi namanya apa. Itu bisa bikin game casual. Intinya karena ini cuma 1 semester, jangan bikin game yang berlevel-level banyak ya. Ini game yang sifatnya edukasi, tapi juga jangan sampai game tapi kayak kita masih pakai PowerPoint gitu loh. Aku nggak mau. Jadi cuma kayak dikasih animasi doang, tapi nggak ada games-nya gitu. Namanya games itu harus punya sisi menyenangkannya. Itu yang paling penting. Boleh. Silakan. Ada lagi yang lain? Cara modelingnya beda ya di games. Cara bikin use case-nya beda. Dibaca. Kan saya kasih bukunya tuh. Software Engineering for Games Development. Ada di bawah bukunya Learning UML 2.0. Periksa aja di LMS-nya. Itu ada. Tolong dibaca kalau mau bikin game, dibaca karena UML-nya agak sedikit beda makanya. Paham ya, Dam? Pak. Oke, sip. Yang lain silakan. Bagus idenya tuh. Baru idenya doang yang bagus ya. Tapi kan harus divalidasi bentuk gamenya mau yang kayak gimana, genre-nya apa. Ya silakan divalidasi itu idenya. Mulai dari sekarang. Yang lain silakan. Oh iya, Dam. Saya harus titip pesan. Cara memvalidasi ide game itu beda dengan memvalidasi software non-games. Coba dicari tahu di YouTube itu ada banyak caranya. Bagaimana cara memvalidasi ide sebuah games. Ada cara yang lebih gampangnya. Kalau kamu pakai Javelin board itu akan lebih sulit. Kebayang? Kamu boleh gunakan itu. Jadi kamu tidak bikin Javelin board nggak masalah. Tapi cara memvalidasinya harus ada referensi ataupun juga ada praktisi yang pernah melakukan itu, boleh kamu jadikan itu acuan untuk jadi cara validasimu. Bisa dipahami ya, Dam? Bisa, Pak. Oke, sip. Yang lain silakan. Assalamualaikum Pak, izin memvalidasi. Ya, silakan. Jadi kelompok kami akan membuat sebuah website yang memunculkan fitur seperti pertanyaan-pertanyaan khusus yang bisa ditarik kesimpulannya mengenai kesehatan mental pribadi. Bila telah mendapatkan nilai dari hasil tes tersebut, kami akan mensarankan beberapa artikel terkait kesehatan yang terkait dan juga dilengkapi dengan fitur chatbot yang difokuskan kepada kesehatan mental tersebut, Pak. Oke, role dari chatbotnya kamu dapat dari siapa? Untuk menyatakan bahwa ada gangguan mental itu apa? Itu dapat dari mana role-nya? Sejauh ini masih rencana saja, Pak. Belum ada. Idenya bagus. Aku setuju idenya, tapi aku takut kamu tidak dapat datanya. Nah, minimal kan kamu harus punya orang yang bisa diajak konsultasinya, kan? Iya, Pak. Untuk minimal kamu nanya nih, kira-kira kalau ada orang yang bertanya begini, kira-kira saya harus nanyanya apa supaya tahu bahwa dia lagi ada gangguan atau tidak. Kemudian nanti penyaranannya itu kalau orang punya gangguan, bukan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental gitu, itu harus digimanakan, itu kan bukan ilmumu kan, itu ilmunya psikolog gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Tapi boleh. Karena ada chatbot di sana, dan chatbot memang helping untuk hal begitu. Oke, sip, good. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Chatbot ya, berarti intinya. Ya, coba tinggal divalidasi. Langsung, lanjut aja. Jadi jangan nunggu lagi. Yang lain silakan. Saya kasih privilege deh ke kalian, ke kelas ini. Kalau misalkan nanti memang banyak pertanyaan yang mau ditanyakan nih dari seluruh kelompok, coba ngobrol dulu sama KM-nya. KM-nya siapa sih kalau IF? Ini F berapa? F2 ya? Atau F1? F2, Pak. F2, Pak. Nah, nanti ngobrol sama KM-nya. KM-nya siapa di sini? KM IF2 nggak ada. Ya udah, saya tunjuk aja lah yang belum dapat tema siapa di sini ya. Oke lah, siapa aja lah, tunjuklah, saya nggak mau nunjuk.
Nanti kalau misalnya memang kelasmu butuh bertanya langsung ke saya, dibanding nanya lewat Telegram, saya bisa kasih Zoom. Tapi nggak lama-lama lah, misalkan setengah sampai 1 jam gitu, di hari yang bukan hari kuliah. Bisa dipahami ya? Tapi waktunya di waktu jam kerja saya. Boleh, nanti saya sediakan waktu. Misal Pak, tiba-tiba di hari Jumat kami semua udah kepikiran nih Pak, ada banyak pertanyaan. Nah, dibanding nanya via Telegram dan agak sulit saya menjawabnya, itu saya bisa sediakan waktu di Zoom. Di luar jam perkuliahan, sekali lagi. Di luar jam perkuliahan, tapi masih jam kerja saya. Aja intinya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, Pak. saya paham bahwa mencari ide itu nggak mudah. Caranya adalah coba kalian lihat banyak aplikasi-aplikasi di luar sana. Kalian mungkin bisa terinspirasi dan buat pembedanya. Cukup itu kok, ATM, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Yang paling penting dari sebuah value dari produk itu, modifikasimu apa gitu. Itu aja. Mau prototipe juga boleh. Tidak harus langsung yang jadi. Kan nggak mungkin bikin software jadi gitu ya. Software jadi itu berarti sudah langsung go to market gitu. Itu kan nggak mungkin. Kalian bikin prototyping aja dulu boleh. Yang suka dengan IoT pengen coba-coba, silahkan bikin IoT yang, tapi jangan yang rumit-rumit, yang sederhana aja gitu. Kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Oke, ya sudah. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Bisa ditangkap dengan baik materi hari ini? Boleh dong reaction jempolnya pakai yang di bawah nih. Ada reaction? Oke, sip. Oke, terima kasih udah paham berarti ya. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu minggu depan lagi. Silahkan mulai dari sekarang mulai mencari ide, karena memang makin tipis waktunya untuk validasi ide, supaya kalian nanti bisa langsung memodelkan kebutuhan fungsional pakai use case. Jadi kalau kalian makin lama, ya nanti makin mundur timeline pengembangan kalian. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.